sore Sobat Mais. Saat ini saya lagi berada di hotel yang bisa dibilang masih baru lah di daerah GBK, yaitu Art Hotel Gelora Senayan. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu mengenai hotel ini dengan Pak Yana, Halo. GM Art Hotel Gelora Senayan. Apa kabar Pak? Baik. Nah Pak, hotel ini kan rebranding tahun lalu nih Pak ya? Ya. Belum 1 tahun lah Pak kira-kira. Waktu rebranding itu berganti nama menjadi Art Hotel, apa yang ditawarkan Art Hotel Group kepada pemilik hotel Pak? Visi misinya apa, konsepnya apa Pak? Baik. Jadi sebelumnya dengan previous management ya yang mengelola ini kita sebutkan namanya lot 18. Oke. Jadi memang bagian yang dari sisi sini yang dari PPK GBK yang masuk di kawasan ini disebutnya dulu lot 18, di mana dikelola oleh previous management. Nah, kerjasama yang mereka berikan terhadap PPK GBK pada saat itu adalah kerjasama operator. Ya. Sementara yang ditawarkan oleh Art Hotel Group itu adalah kerjasama manajemen. Jadi Art Hotel bersama-sama dengan PPK GBK-nya sebagai pemegang kawasan mengelola bersama hotel ini. Nah, jadi kalau yang dua hanya operator ya hanya melihatnya kan ya dari bagi keuntungan yang dari revenue-nya seperti itu. Tapi mereka berasa berapa persentasenya saja. Nah, kalau ini kerjasama manajemen semua masuk ke terhadap PPK GBK, di mana mereka membayarkan fee terhadap hotel, gitu. Jadi manajemen fee gitu Pak. betul. Ya, jadi lebih transparansi lah. Jadi kalau buat PPK GBK sendiri ya sebagai landlord ya, owning company-nya ya lebih menguntungkan kerjasamanya. Oke. Nah, kalau dari segi konsep yang ditawarkan hotel ini akan seperti apa nih Pak? Nah, sebelumnya dari previous management bisa dibilang itu sangat konservatif. Ya layaknya running hotel bintang 4 ya hanya ada restorannya, ada breakfastnya, ada room service-nya, masih dengan konsep zaman dulu ya, ada business center dengan meeting room dan lain-lain, dan fasilitas untuk tamu seperti swimming pool, spa dan lain-lain. Nah, kalau Art Hotel konsep sedikit berbeda karena kita memang mengutamakannya adalah dari sisi ada artnya, ada entertainmentnya, ada lifestyle-nya, dan ada sportsnya juga gitu. Karena kita letaknya di kawasannya PPK GBK ini, di mana Gelora ini adalah pusatnya kan, untuk olahraga, event dan lain. Ya kita sama-sama bekerja sama ya mengangkat supaya menjadi bagian dari suatu kawasan yang terintegrasi, nggak beda sendiri gitu. Ada perubahan-perubahan yang dilakukan nggak Pak dari manajemen sebelumnya terhadap hotel ini? Mungkin dari fisiknya, non fisiknya. Kalau dari fisikal cukup banyak, tapi kita harus melalui beberapa fase. Dikarenakan kita akan menjalani pada saat kita bilang bahwa kita mau melakukan renovasi, permintaan dari negara, dari Setnek dan PPK GBK adalah ya memang kita membutuhkan renovasi untuk hal ini, tapi hotel tidak boleh tutup. Jadi harus tetap bisa mendatangkan bisnis dan revenue-nya. Nah itu cukup challenging, karena kalau misalnya kita merenovasi dalam keadaan hotel tidak beroperasi, itu secara waktu bisa lebih berhemat, lebih cepat. Nah tapi berhubung dengan adanya hunian, ya kita harus agak hati-hati supaya tidak mengganggu kenyamanan tamu yang menginap juga, seperti itu. Jadi dilakukan bertahap gitu. Bertahap. Jadi contohnya adalah sejak tahun lalu kita kan melakukan namanya tailorisasi untuk renovasi, mulai dari sisi desain sampai ke construction. Nah, desain sudah approval semua, itu udah tahapan waktunya masuk ke tahapan construction. Tapi kita mulai dulu adalah 1 lantai dulu. Nah, 1 lantai dulu untuk melihat ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PPK GBK dan Art Hotel apa enggak. Maksudnya dari sisinya Art Hotel kan kita punya brand standard, ini harus seperti apa, stylenya seperti apa. Nah, ini sesuai dengan yang dimauin oleh dari owning company-nya juga apa tidak. Nah, dari situ kita mengeluarkan juga konsep untuk lobby nanti akan seperti apa, konsep untuk restoran juga akan seperti apa. Secara konsep service sudah pasti akan berbeda. Ya kalau pada ngelihat secara kasarmata, secara general ini berikan ya namanya hotel pasti ada rooms, ada F&B, ada facility. Nah kalau ini kita sedikit berbeda, mungkin dengan automation lebih cepat cara memesan misalnya untuk
in-room dining ya, untuk room service-nya sedikit berbeda dengan adanya digitalisasi dan lain-lain. Jadi sekarang sudah full selesai renovasi atau masih ada? Masih Belum, proses? kita baru selesai satu lantai untuk tahapan approval-nya dari sisi owning dan dari Art Hotel. Dari sana kita masuk ke fase kedua. Fase kedua itu kita merambah ke lobby drop off depan. Lobby kanopi, lobby drop off. Nanti akan dari situ kita mengerjakan lagi dari sekitar 3 atau 4 lantai lagi untuk direnovasi. Tahapan ketiganya kita baru masuk ke lobby keseluruhan. Tahapan keempatnya masuk ke restoran dan bar. Oh, sekarang baru tahap 1 selesai nih. Tahap 1. Target semuanya itu selesai kapan? Kalau tidak ada kendala sebenarnya, karena kan kendala waktunya adalah dikarenakan adanya hunian. Ya. Nah, kalau ngejar normalnya bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun. Normalnya. Mungkin ini agak mulus sedikit ya karena itu. Oke. Nah, sekarang setelah dikelola Art Hotel, hotelnya ini jadi konsepnya seperti apa? Hotel lifestyle kah, bisnis kah, atau hotel leisure? Nah, atau kombinasi? itu good question Mas. Jadi gini, di previous management, hotel ini sebenarnya dibangun itu kan tahun 91, awal berdirinya. Itu dipersiapkan untuk pada saat itu adalah SEA Games. Nah, sama persiapan buat SEA Games ada di kawasan saya ini, ada yang dibangun adalah hotel ini, hotel dan Hotel Mulia. Dua hotel itu yang dipersiapkan gitu. Nah, ini berangkatnya hotel ada peruntukannya berangkat dari Wisma Atlet sebenarnya. Nah, dirubah konsep menjadi hotel. Jadi padahal bangunannya sudah berdiri as Wisma Atlet. Nah, karena berubah peruntukannya menjadi untuk hotel, ada beberapa hal yang harus dimodifikasi. Karena kalau Wisma Atlet pada dulu dibuat, mereka tidak menyiapkan fasilitas kayak untuk AC setiap kamar seperti itu. Jadi mereka masih mengandalkan dulu itu fresh air dan fasilitas air panas gitu-gitu yang tidak ada. Nah, sementara kan kalau hotel sudah wajib secara MEP itu ada air panas, ada AC di setiap kamar. Sehingga ada perubahan yang secara MEP-nya, ya ini kalau saya sampaikan cukup panjang karena teknikal. Ya. Nah, dari sana dia mendedikasikan hotel ini, perjanjiannya dengan Kemenpora dan BPK GBK adalah 125 kamar, yaitu 3 lantai itu dedikasi untuk atlet nasional dan sisanya menjadi commercial floor untuk para tamu. Nah, saat itu jumlahnya itu hanya untuk commercial floor-nya itu 477 kamar. Nah, yang berbeda sekarang dengan diambil alih oleh Art Hotel, kita mau meningkatkan satu sarananya juga untuk atlet nasional kita. Kan kalau dulu dibedakan untuk atlet nasional dan tamu peruntukannya. Kalau sekarang kita bikin jadi satu semua. Tapi untuk yang atlet nasional mereka mempunyai harga yang khusus sesuai dengan persetujuan dari Kemenpora dan dari PPK GBK-nya gitu. Nah, jadi jumlah inventorinya yang dibuka tuh kalau sebelumnya dari hanya 477 dengan ditambah 125, kisaran hampir sekitar 600 unit. Jadi sekitar 593-595 kamar nanti peruntukan untuk secara komersial, tapi pas untuk atlet yang akan menginap di hotel ini, di Art Hotel, ya mereka mempunyai harga yang khusus sebagai atlet di situ. Selain harga khusus, apakah atlet ini juga dapat prioritas? Prioritas ini tergantung dari surat dari Kemenporanya, kegiatannya apa. Apakah kan ada TC, ada Platnas dari masing-masing cabornya. Kalau izinnya jelas segala macam ya, tapi kalau misalnya mereka datang tidak dalam rangka yang kenegaraan ya maksudnya, ya tidak ada itu, harga tetap harga tamu biasa. Nggak, maksudnya prioritas ketika untuk booking gitu Pak, prioritaskan masuk gitu. Tergantung availability ya. Oh, tetap tergantung. Betul. Oh, jadi yang 120 kamar itu nggak di reserve untuk atlet gitu Pak? Sudah tidak seperti itu nantinya. Okay. Tapi kalau dari segi kamarnya sendiri yang untuk atlet itu apakah berbeda dengan yang sekarang? Biasa? Oh, sangat berbeda. Jadi peruntukannya waktu dibuat untuk atlet itu masing-masing kamar itu dulu ada 3 tempat tidur. Nah, terus bedanya adalah kamar mandi yang di lantai atlet, kamar mandinya itu ada 2. Satu kamar tidur, 3 tempat tidur dengan 2 kamar mandi dan 1 toilet. Nah, jadi sangat ini cramp ya, terlalu space-nya terlalu tight. Nah, karena kita juga ingin meningkatkan sarana buat atletnya,
ya kenapa ditreat berbeda? Terus kalau kamar atlet pada zaman dahulu itu mereka nggak boleh nonton TV, nggak boleh ini. Oh gitu. Ya apa adanya gitu. Oke. Ya sekarang kita bikin kenyamanannya sama dengan tamu. TV-nya ada, fridge-nya ada, semuanya ada. Tapi untuk atlet ya mereka dengan harga khusus. Oh. Asal dengan dokumentasi dari masing-masing cabang olahraganya, termasuk ke KONI pusatnya, ke Kemenporanya, dokumentasinya jelas. Oh, berarti fasilitasnya sama dengan tamu biasa ya Pak ya? Iya. Oh, saya pikir tuh ada misalkan kayak kan Art Hotel ini kerjasama dengan Trans Simba juga kan ya? Ya, Itu kan pemain basket tinggi-tinggi tuh Pak, Iya. siapa tahu kasirnya lebih panjang gitu. Enggak ya Pak? enggak. Kalau kasur kami untuk panjangnya itu standar 200. Gitu. Oke, oke. Lebarnya 120 tuh yang tempat tidur yang apa namanya single, yang double-nya itu ya lebar 200 juga. Berarti Art Hotel Gelora Senayan ini nggak hanya fokus ke atlet dan leisure, MICE juga digarap juga nggak Pak? Ya, satu dikarenakan banyaknya event di GBK ya, di Gelora Bung Karno ini. Event kan macam-macam ya, dari event olahraga, sports, juga ada event music juga, entertainment, dengan adanya konser, belum ada kegiatan dari apa namanya kenegaraan juga, partai apa segala macam. Ya tentunya butuh sarana pendukung di kawasan Gelora juga. Ya kita adalah salah satu hotel yang dengan room inventory terbanyak di sini. Selain dengan Hotel Mulia itu hampir 1.000 kamar. Setelah itu yang inventory terbesar kedua itu adalah Sultan, dan ketiga itu kita di sini. Ya tentunya kita partisipasi juga, ada kontribusi juga terhadap GBK itu di situ. Ada berapa ruang meeting ballroom gitu? Kita total dengan ballroom itu 15. Total meeting space kita ada 14. Banyak juga. Jadi hotel ini sedikit unik di mana meeting roomnya kalau yang hotel-hotel lain kan letaknya horizontal ya. Jadi biasanya di lobby level atau di mezzanine levelnya, satu lantai di atas. Kalau hotel ini di setiap lantainya ada meeting room. Oh di setiap. Jadi contohnya seperti ruangan ini namanya lounge kita nih. Di bawahnya kita ada space-nya segini tuh meeting room dengan besaran yang sama. Nah itu di setiap lantai ada. Dengan jumlah ruang meeting room yang begitu banyak, kamar yang 600 kamar, Ya. itu gimana ngisinya Pak? Strateginya bagaimana Pak? Strateginya jadi gini, kita kebetulan memang letaknya cukup strategis di sini. Dari sarana transportasi juga mudah dijangkau. Tidak terlalu terkena dengan ganjil genap karena akses dari back accessnya dari belakang juga banyak gitu. Nggak hanya harus dari Sudirman ya. Kebetulan di sini dengan kedutaan-kedutaan juga dekat, dengan kementerian-kementerian juga sekitaran sini juga dekat. Jadi ya kita tapping secara market itu terhadap government-nya juga cukup banyak, hampir 30% di situ. Dan dari korporasinya juga cukup besar. Sisanya itu dari travel agent. Ya. Itu perbandingannya sampai saat ini ya Pak? Berapa persen Pak antara yang bisnis dengan corporate? leisure? Ya. Kalau government, karena kan kita ngejarnya kan kalau government banyak bikin eventnya itu dengan meeting. Seminar gitu ya. Jadi melibatkan meeting room. Nah, untuk kalau ngisi ke MICE-nya lebih ke arah government-nya. Kalau individual booking dan corporate ya sekali-sekali ada gitu. Atau dari NGO-nya. Nah, itu ada ngisi ke sananya. Tapi kalau secara segmentasi marketnya tetap yang paling utama itu, paling besarnya itu adalah tentunya ada si government, terus ada itu corporate, sisanya ada website bookingnya kita yang direct bookingnya juga ada. Dan dari kita juga kebetulan kan kita punya membership Wanderlust, ya, booking dari member yang direct juga ada, terus sama dari OTA. Jadi bisa dibilang kalau untuk tamu MICE atau tamu bisnisnya di sini sekitar ada 50% Pak atau lebih? MICE business bisa dibilang nggak, kalau sampai 50% sih enggak ya. Mungkin sekitar 30 sekian lah. 30 sekian. Nah kalau sekarang kan lokasinya ini kan persis di depan GBK nih Pak ya. Event-event besar pasti penuh di sini Pak. Itu ada strategi khusus nggak Pak untuk yang menggrab market itu? Apakah ada kerjasama dengan misalkan promotor, event planner gitu, meeting planner? Ada, contohnya kemarin juga sempat ada dengan beberapa promotor ya yang mengadakan event di JCC atau di Istora.
Ya, dan sempat juga ada kemarin ada music concert, tapi saya nggak bisa sebut namanya. Ada di depan. Ya, mereka ada kerjasama menghubungi kita juga ke tim sales and marketing kita. Kita kolaborasi juga ada dari sisi kamarnya. Seandainya mereka contohnya misalnya konser, kerjasama kolaborasinya adalah misalnya mereka beli tiket ini dapat special price di nginap di sini seperti itu. Tapi harus early booking in advance. Setelah pasti hari hanya atau mendekati harinya udah nggak ada, itu harganya udah kembali karena hunian di sekitar sini juga semakin naik, okupansinya harganya juga menyesuaikan. Berarti sering juga di sini okupansi 100% Pak? Lumayan. Tahun lalu saya bukannya sombong, sempat dalam 1 bulan tuh kita ada 18 kali 100%. 1 bulan 18 kali. Jadi kita pernah mencapai okupansi tahun lalu ya, Januari ini sama Februari karena kebijakan dari pemerintah yang berbeda nih agak mengganggu sebenarnya. Tahun lalu itu kita pernah okupansi month to date itu mencapai 91% dalam 1 bulan. Jadi kan hampir setiap hari penuh terus tuh. Iya. Kalau penuh terus itu ada kesulitan nggak sih Pak untuk rotasi makanan kah atau selimut kah yang lain-lain gitu? Enggak, karena kebetulan kita kalau secara fasilitas selalu kan kalau hotel kan ada namanya par level untuk linen dan lain-lain. Nah kita selalu persiapannya itu cukup gitu. bukan 3 par malah 3,5 par, nggak pernah kekurangan dari sisi bantal sebetulnya. Nah sekarang tadi Bapak sempat mention kan sektor pemerintahan lagi efisiensi nih Pak, apakah terdampak Pak Hotel Gelora Senayan ini? Yang terdampak tuh sebenarnya the whole industry ya. Iya betul. Secara hospitality, terutama hotel, dan bukan hanya di Jakarta tapi termasuk juga yang di daerah ya kena dampaknya. Terutama sebenarnya yang tidak terlalu terkena dampak itu adalah hotel-hotel yang destinasi. Ya, contoh destinasi adalah misalnya Labuan Bajo atau yang letaknya dekat resort itu, yang sifatnya resort itu nggak terlalu kena dampaknya karena memang orang datang ke sana untuk leisure. Nah, tapi kalau hotel-hotel ya contohnya di Nusa Dua dikarenakan di banyaknya convention hotel itu dampaknya cukup signifikan. Nah, buat kita yang di sini Hotel Gelora Senayan dampaknya sudah mulai terasa nih sejak dari Januari sampai yang ke Februari dan ke Maret ini. Nah, di mana MICE kita juga cutting down, menurun sekali. Ya beberapa account kita yang cukup besar ya, contohnya dari account Bank Indonesia gitu atau Pertamina, ya menunjukkan significant drop juga dari bookingan MICE-nya. Ada strategi nggak Pak untuk mengatasi itu Pak? Apakah berganti market lain Pak? Sudah tentu. Kalau misalnya seperti dari government sektornya kita kurang ini, government sektor kan mencakup sampai ke BUMN semua. Ya satunya mengetat, yang satu yang lainnya mengetat. Ya kita harus tapping kerannya yang berbeda dari sektor swastanya atau dari sektor industri yang lain. Biasanya tidak terkena pengetatan adalah sektor yang dari perbankan atau sektor dari asuransi. Nah kalau terkait lokasi yang strategis ini Pak di depan GBK, apa ada tantangan nggak Pak? Misalkan lagi ada event-event besar atau event kenegaraan di sekitar GBK ini? Kalau yang dari tahun lalu sampai sekarang belum ya. Tapi saya pernah kena ya waktu masa sebelumnya. Contohnya waktu saat Asian Games 2018. Seluruh kawasan sini sepanjang sampai Sudirman itu kan semua steril. Iya. Yaitu kendala untuk tamu-tamu yang selain yang datang untuk event ya, itu cukup sulit gitu. Karena yang bisa masuk hanya transportasi umum dan taksi. Tapi buat tamu yang menginap dengan kendaraan pribadi nggak bisa masuk di area parkirnya, pasti di area sekitar SCBD sana. Ya, atau di ujungnya Senayan sebelah sana ke arah Kebayoran sana. Berarti belum ya Pak sampai saat ini? Sampai saat ini belum. Tapi kan ada kemungkinan seperti itu tuh Pak. Mungkin. Beruntungnya hotel kita ini letaknya di Jalan Pintu 1 Senayan. Contoh waktu ada kunjungan dari Pope, itu nggak ada penutupan. Ada beberapa area yang ditutup dengan jam tertentu. Tapi pada saat itu saya nggak melihat terlalu ini kan. Dan kita akses kan, saya nggak tahu ya kalau yang di sebelah sana. Kita kan akses dari Senayan sana bisa masuk. Bisa ya. Dari belakang. Iya.
Oke. Gitu. Berarti nggak full tertutup nanti Ya. kalau itu. Karena kita kebetulan letaknya ada akses dari pintu satunya. Kalau misalnya ditutup di sini disterilkan, kita masih bisa masuk dari yang jalan New Delhi yang di belakang. Iya, iya. Berarti nggak ada tantangan yang atau kendala spesifik ya Pak berlokasi dekat dengan GBK ini? Nggak ada sih, tapi gini, kalau masalah hunian nggak ada tantangan. Cuma kalau misalnya sedang ada event di GBK dan cukup ramai, yang kena dampak itu adalah gini, kita ada restoran, ada bar. Iya. Orang mau datang ke restoran atau ke bar, ya karena ketujuannya bukan nginep, dia datang kan tamu dari luar, dia datang mau ke venue-nya untuk ya misalnya nonton band atau dia mau makan. Kalau ngelihat aksesibilitasnya udah padat banget, nggak jadi tuh Oh. change venue. Iya. Dia cari area yang lebih mudah dijangkau. Oke. Tapi kalau memang dia sudah bookingannya memang menginap di hotel ini, ya mau nggak mau dia memang harus Pasti datang ke sini, datang. datang dari mana aja datang Oh, gitu. oke. Berarti lebih ke restoran dan bar ya Pak ya? Betul. Atau impact-nya justru sana. misalkan lebih banyak positifnya Pak, misalkan dari sini tamu yang nginep di kamar bisa dengar konser musik dari situ gitu, kedengeran nggak Pak? Kedengeran, kadang kedengeran, tapi samar-samar. Sama-sama ya? Sama-sama. Nggak bisa nguping ya Pak? Nggak bisa. Tapi kadang-kadang gini, jadi contoh misalnya pertandingan bola, nobar, pertandingan bola di GBK. Nah, kita juga membeli hak siar untuk tayangan langsung pada saat pertandingan. Ya, kita bilangnya nobar lah. Kan license ada yang dari MNC, ada yang dari video, dari macam-macam itu kita beli license kita. Jadi untuk beberapa tamu yang pengen nonton langsung ke sana nggak bisa, atau udah nyampe sini ngeliat, waduh jalannya jauh ke sana. Ya dia mendingan nonton nobar di hotel, kita siapkan sarananya. Oke. Ya, jadi dapat impact-nya dari situ. Hmm. Jadi orang pada nobar di sini ngeramein di bar kita. Ya kan bentar lagi Indonesia Bahrain. Betul, tanggal Australia. 25 ya. Udah full bookingan sini Pak. Sudah ada beberapa, full belum, kita masih ada space. Nah, kalau bisa dibantu meramaikan. Promosikan ya. Ya kalau misalkan udah ada data, oh mau ada event ini misalkan bola, apakah hotel memberikan promo khusus gitu Pak? Atau? Untuk kalau misalnya seperti nobar, itu kita tidak ada namanya FDC ya. Tapi kita ada namanya minimum spending. Kalau Oke. kita pakai duduk di sofa dengan ini berapa, minimum spendingnya berapa. Jadi dipastikan bahwa yang datang itu bukan hanya nonton, tapi memang ada Makan minum. makan, ada konsum ke hotel. Oke. Kalau kamar misalkan gitu Pak ada ya strategi promosi khusus mungkin secara digital untuk tamu-tamu yang mau nonton bola kah atau badminton gitu, apakah ada promosi gitu Pak? Justru kalau misalnya di seberang lagi rame, itu high demand, harganya kita ikut naik. Oh. Tidak ada ininya. Oh berarti Ya. nggak ada promosi jauh-jauh hari gitu Pak ya? Early bird ada. Early Untuk beberapa case by case ya, tergantung dari seperti apanya eventnya. Apakah event musical, maksudnya untuk konser atau nobar atau GL apa, tergantung. Ada yang dipindah waktu itu dari GBK ke JIS konser kalau nggak salah, Ed Sheeran ya. Itu apakah ada orang yang udah booking, dapat pengecualian bisa di refund gitu Pak? Kita sebenarnya kalau misalnya mereka udah book terus dipindah, kita sebisa mungkin tidak menawarkan cancellation, tapi kita menawarkan untuk pindah hari, bisa dipakai lagi di future-nya. Karena pada saat booking yang udah masuk itu, kita kan ngeblok, dimana tidak ada ini reservasi bisa masuk di period tersebut. Atau mereka ini terus mereka narik, ya kita udah nggak dapat kesempatan untuk mendapatkan bookingan yang lain. Oke. Siap. Jadi sekarang kamar yang beroperasi sudah full 600 itu atau? Belum, saat ini kita membuka inventory di 400 room. 400. Ya. Banyak juga. Jadi nanti karena kita harus siapkan ada beberapa floor untuk buffer nih, kebisingan dari masa renovasi ini kan ya ada suara yang cukup bising ya, supaya tamu nggak terganggu ya, makanya kita siapkan beberapa floor untuk buffernya. Nah kalau fasilitas hotel di sini Pak ada apa saja Pak? Kita di sini ada, kalau misalnya dari depan ada barnya. Oke. Kita barnya itu menampilkan ada akustik band Rabu, Kamis. Rabu dan Kamis, dan ada full band di hari Jumat dan Sabtu. Dan khusus Jumat dan Sabtu setelah band main sampai jam 12 ada live DJ. Ya. Jadi memang menghidupkan sesuai dengan ininya hotel ada lifestyle, F&B, entertainment dan artnya. Makanya kita di bawah juga ada, kalau lihat di lobby
ada art space. Tapi art space ini karena kita belum memasuki lobbynya belum memasuki tahapan renovasi, art space-nya masih satu bagian saja dari lobby. Tapi nanti setelah lobbynya selesai dengan fase renovasi, seluruh bagian lobby itu sebenarnya itu art space. Di mana tamu berduduk dimanapun juga dia bisa menikmati karya-karya seni dari lokal artis kita yang kontemporer yang seperti itu. Karena kita kerjasama juga dengan para artisnya. Lalu ada fasilitas apa lagi? Kolam renang? Kita kolam renang di Senayan kan ada namanya Olympic size. Olympic size itu kan 50 meter. Ya. Nah, satu-satunya di Senayan punya kolam renang semi Olympic size cuma ini, 25 meter panjang. Dengan hotel lainnya nggak ada juga? Nggak ada. Ada satu Hotel Mulia. Setelah itu apa ya? kita ada restoran Jepangnya juga di sini. Oke. Kedepannya this year ya, mungkin sekitar bulan Juli Agustus sudah bisa beroperasi. Kita akan ada wellness. Spa gitu. Wellnessnya bukan karena kalau spa memang sudah ada. Tapi kita mengutamakan in-room spa. Jadi based on tamu yang butuh ya nanti dari terapisnya yang naik ke kamar. Untuk ini. Nah, wellness ini ya kebetulan kita letaknya depannya GBK ini kan sport activity dan banyak pelari. Ya. Nah, kita kerjasama dengan Wells Pro nanti akan membuat satu fasilitas wellness di mana ada gymnya juga di situ. Dan di tahun ini juga kami sedang berusaha untuk segera bisa merealisasikan kita bangun pedal court. Oke. Masih ada lahannya, Pak? Masih ada. Jadi yang tadinya kita saat ini punya tenis court, ada 2 court. Nah, itu akan berubah fungsi menjadi pedal court. Lagi ngetren ya, Pak ya? Karena kita ngelihat gini, memang bukan hanya karena ngetren. Pedal court ada mungkin di Kemang, ada di Jakarta Barat sama di selatan ya, ada beberapa area. Tapi di daerah Senayan sini belum ada pedal court. Nah, kalau masalah tenis court di Sultan ada, di Mulia ada, di sini ada. Pedalnya belum ada, makanya kita bikin yang ada di sini pedal court. 2 lapangan, Pak. Nanti mungkin jadi 4 lapangan di sini. Itu bisa untuk umum atau Iya. tamu aja? Oh, bisa umum. Iya, bayar. Jadi, Oke. Itu dengan segala fasilitas yang akan ditawarkan, apa nggak ada rencana naik jadi bintang 5, Pak? dari dulu sebenarnya kalau kita melihat secara facility itu kan bintang 5, bintang 4 tidak ada bedanya. Perbedaannya ada pembayaran pajak. Naik ke bintang 5 bayar pajaknya lebih tinggi. Jadi stay bintang 4. Terus kalau kita hotel yang di sini naik ke bintang 5, kita bersaing dengan hotel yang bintang 5 yang di sini. Sementara market bintang 4 di sini masih belum ada. Maksudnya kita, karena ini kan kawasannya Gelora PPK GBK. Saat ini kan orang harus mempunyai pilihan. Kalau pilihannya di Senayan hanya adanya bintang 5, ya orang tinggalnya di luar Senayan semua. Untuk yang tidak bisa afford harga bintang 5. Nah, makanya kita mau bertahan di bintang 4-nya apa? Supaya siapapun juga customer itu masih punya pilihan. Bisa datang ke kita. Nah, ada hotel yang lain yang di sini yang levelnya bintang 4. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara facility, yes mungkin bintang 4, tapi jumlah kamarnya dan facility kolam renang apa segala macamnya nggak seperti kita. Karena kalau dilihat antara hotel ini dibandingkan dengan yang tadi seperti Mas bilang, kenapa nggak naik bintang 5? Karena secara facility udah kayak bintang 5 gitu. Benar. Ada specialty restorannya, restoran yang besar, ada bar, swimming poolnya, ada wellnessnya, ada gymnya. Ini kan sebenarnya udah bintang 5. Iya. Stay di bintang 4 aja. Bintang 5 tuh sekarang lebih sulit. Apalagi dengan sekarang kebijakan pemerintah yang baru, pengurangan anggaran, mereka cukup terseok-seok di sini. Berarti bisa jadi dibilang pemain tunggal bintang 4 di sekitar GBK nih, Pak. Inginnya sih menjadi pemain tunggal. Tapi Berarti masih ada harganya pesaingnya. harga bintang 4, fasilitas bintang 5, Pak. Betul. Oh, oke. Berarti bermain di market situ, Pak ya. Oke. Nah, waktu itu saya dapat artikelnya tuh di sini ada sport recovery itu, Pak. Yes, itu yang nanti saya bilang, Oh, yang tadi. wellness itu. Oh, oke. Targetnya tahun ini, Pak, selesai. Tahun ini selesai. Kita akan mungkin sebenarnya mau segera dikerjakan construction di sana.
hanya ini menghadapi Lebaran, jadi agak kesulitan mendapatkan ininya, kontraktor dan tukangnya. Jadi kita mungkin start itunya setelah Lebaran sudah mulai. Tapi itu nggak tertutup hanya untuk atlet apa ya? Nggak, itu terbuka untuk umum. Umum. Oke. Berarti ada banyak channel pemasukan ya Pak? Mudah-mudahan. Nah kalau tadi yang karya seni itu kan hanya ada di lobi atau ada di kamar-kamar juga Pak? Untuk semua kamar kita yang sudah selesai direnovasi akan ada art yang dipasang. Berarti ciri khasnya art hotel Pak ya? Betul. Oke. Nah kalau untuk depannya Pak, apa target jangka pendek, jangka panjang dari hotel ini Pak? Jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjangnya satu, kalau bisa nanti untuk di Senayan ini kita menjadi center of destination ya. Jadi untuk saat ini kan kalau misalnya orang mau datang konser atau nobar itu kan pilihannya masih skater. Nah tapi kalau kita adalah satu-satunya hotel yang letaknya benar-benar di gerbang yang masuknya GBK, yang paling strategis, paling easy, paling dekat ke MRT. Maksudnya buat dari sisi sarana akomodasi, transportasi, kemudahan itu lebih banyak di sini gitu. Nah ini yang sedang kita bangkitkan, ya baik secara sosial media, awareness-nya dari para klientel dan dari para customer. Lo nggak usah nyari tempat lain, udah pasti di sini. Ini dan kita boleh dibilang beberapa hotel di area sini mereka kan masih belum benar-benar center dengan local food, Nusantara food ya. Nah hotel kami ini, Hotel Glora sangat ya sudah cukup terkenal dengan masakan Nusantaranya, masakan itu enak. Jadi itu go ke depannya kita mau ya become number one destination. Kalau orang ada keperluan ke Senayan udah di sini. Itu target jangka pendek atau jangka panjang Pak? Itu bisa dibilang bukan long term, karena untuk menuju ke sana itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Dengan maksudnya secara kompetisi ya di market itu sekarang cukup kuat. Target jangka pendeknya saya adalah hotel ini secara ESG itu bisa segera terrealisasi. Jadi ya environmental friendly itu sudah mulai kita jalan tuh ya, jangka pendek kita sudah mulai tidak memakai plastik untuk minuman ya, contoh yang untuk meeting room kita sudah pakainya semuanya botol gelas, waternya juga recycle water semuanya. Kita mau pakai ada sistemnya dari Italy itu. Jadi udah, dan itu setiap bulan ini dicek baku mutu air segala macam untuk kesehatan ini layak minum semua. Dan satu lagi untuk yang di kamar kita juga udah mulai masih ada unsur plastik tapi plastik daur ulang adalah yang terbaru yang dari beberapa vendor kita pakai. Untuk yang kayak di coffee shop kita menggunakan juga kontainernya yang safe gitu, yang secara ESG-nya. Nah, kedepannya dari secara building sendiri kita coba melakukan penghematan dari sisi AC dan yang lain-lain yang bekerja sama. Jadi makanya ini renovasinya cukup jalan sedikit lama. Kenapa? Karena pembenahan MEP yang untuk supaya inline dengan ESG itu. Berarti fokus ESG. Itu berarti di sini semua kebutuhan air sudah pakai air daur ulang itu. Ya, kita kan di sini ada wastewater treatment plant-nya ada, STP-nya juga ada. Udah itu, seperti itu. Ini agak menyimpang sedikit Pak ya, karena saya sempat menulis mengenai artikel ini. Katanya kalau untuk menggunakan air daur ulang itu justru lebih mahal dibandingkan air kemasan. Benar? Investasi di awal yes. Oh gitu. Tapi kan ini ada hal yang dipakai, contoh yang recycling water ya. Kalau recycling water yang benar-benar yang biasanya dipakai oleh building terus di daur ulang, itu dipakainya adalah untuk siram. Oke. Siram dan untuk toilet yang lain-lain gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan masak yang lain enggak. Oh enggak. Oh belum dari air recycle. Nggak bisa pakai itu. Oh. Karena satu kita harus menjaga juga safety-nya. Ya. Lalu Sebagus-bagusnya alat menyaring dan segala macam, kita tetap harus mementingkan hygiene dari sisi hygiene dan lain-lainnya. ya kalau di sini masih agak kurang percaya mungkin orang-orang. Ya. Lalu Nah, ada kalau yang kayak meeting room itu kita mempunyai alat yang ada dengan filtration itu sampai berapa lapis itu.
Nah ini air itu adalah air yang dari PDAM, jadi tap water langsung ke alat tersebut sehingga air minum itu layak minum. Ya. Kalau untuk food waste ada ini ya, program apa Pak untuk mengurangi food waste, atau ada recycling kah, atau dia jadi kompos kah? Kalau food waste gini, kalau hotel udah banyak waste itu agak ngaco ya. Kebetulan gini, di kita tuh ada namanya menu rotation. Menu rotation baik itu di buffet itu adalah sampai 11 hari. Nah, buffet lunch sama buffet dinner itu juga nggak ketemu menu rotationnya. Jadi ada sesuatu yang dimasak di siang, bentuknya apa, sebisa mungkin olahan itu pas malam berubah bumbu atau berubah bentuk lagi gimana, masih pakai jadi menu yang lain. Jadi lebih ke arah sana. Dan mengenai waste sebenarnya enggak juga, karena sesuatu yang tidak dikonsum misalnya di buffet itu kan larinya ke staff kantin, kafetaria kita juga. Jadi apa yang dimakan oleh sebenarnya karyawan kita dan dimakan oleh tamu sebenarnya sama. Ya. Berarti lebih ke manajemen makanannya Pak. Betul. Ya? Untuk mengurangi food waste itu. Oke. Oke, ada ini lagi nggak Pak? Penerapan ya praktik berkelanjutan lainnya dari hotel ini. Praktik kelanjutan yang saya lagi ngelihat sebenarnya ini ada satu, reduce penggunaan energi, reduce penggunaan water. Nah, reduce penggunaan water ya dengan adanya wastewater treatment plant seperti itu mengurangi juga. Terus mengurangi pemakaian plastik di sini, mengurangi penggunaan AC itu bisa macam-macam. Contoh adalah seperti window tinting. Pemilihan window tinting yang salah kelihatannya hanya lebih gelap tapi tidak mereduce heat index. Nah, kalau yang benar dia bisa reduce heat index itu sampai 80%. Dimana pencahayaannya tetap. Nah, kita udah exercise, hanya yang kita coba kemarin adalah untuk di bar, karena di bar itu adalah lebih mendukung ke arah privacy. Kita cari yang memang window tintingnya lebih gelap, tapi sebenarnya faktor utamanya bukan gelapnya, tapi bukan opacity-nya, tapi lebih ke arah heat index reduction-nya. Dan itu berhasil. Berarti mengurangi energi Pak ya. Ini teknologi yang sama yang dipakai dengan hotel terbaru di Jakarta, gedung tertinggi di Jakarta sekarang. Oh, yang di Yobi itu ya? Yes, Oh, di sana. Oh, berarti yang renovasi itu kacanya diganti seperti itu semua Pak? Atau dilapis? Dilapis dengan itu. Oh, oke. Siap. Nah Pak, mungkin terakhir nih Pak, apa unique selling point dari hotel ini dibandingkan kompetitor sekitarnya? Unique selling point kita, kita hanya artis ya. Hotel lain tuh sangat masih terpaku dengan stigma itu yang uptight ya, berdasi, berjas, sehingga membatasi, seperti memberikan boundary terhadap contoh misalnya itu supervisor, manager, atau ini dengan tamunya. Tamu tuh melihat kita itu, kalau kita masih pakai jas, pakai dasi segala itu, oh ini manager, ini director atau apa gitu, agak kaku. Tapi dengan kita Arota itu kan lebih friendly ya, dan lebih casual, lebih cara kita uniform kita pun nanti juga warnanya itu yang lebih calm. Kan kalau namanya black suits and tie itu udah menunjukkan saya siapanya. Tapi kalau kita gini, kita kayak orang biasa, bisa dibantu nggak? Ngobrol juga enak gitu. Dan ketemu satu sama lain antara tamu dengan yang karyawan biasa atau manajer, mereka nggak bisa bedain ini manajer apa bukan. Maksudnya sama semua gitu. Jadi nggak ada jarak Pak ya? Betul. Okay. Itu yang lebih utamanya lagi itu satu. Kedua, kita lebih friendly. Engagement ke tamunya juga kita lebih beda dari yang hotelnya, di mana yang lain itu masih kaku, kita nggak. Oke Pak, mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak. Thank you, Mas. Atas ngobrol-ngobrolnya Pak. Makasih Pak. Thank you.